Pembentukan BKR Laut adalah tonggak sejarah penting dalam perjalanan awal Angkatan Laut Republik Indonesia, ALRI. BKR Laut didirikan sebagai respons atas kebutuhan mendesak akan pertahanan maritim setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Pada masa awal kemerdekaan, Indonesia belum memiliki struktur militer yang solid untuk mempertahankan kedaulatan negara. Pemerintah Republik Indonesia yang baru saja dibentuk menghadapi ancaman dari pasukan sekutu, terutama Belanda yang ingin kembali menguasai wilayah Indonesia. Dalam konteks ini, kebutuhan akan kekuatan militer, termasuk Angkatan Laut, menjadi sangat mendesak. Sebagai negara kepulauan, penguasaan laut menjadi penting untuk menjaga perairan Indonesia dari ancaman eksternal dan mengamankan jalur logistik. Di tengah situasi yang serba terbatas, pemerintah berupaya membentuk organisasi keamanan yang dapat menjaga stabilitas, termasuk di sektor maritim. Badan Keamanan Rakyat adalah sebuah lembaga negara Indonesia yang dibentuk untuk menjalankan tugas menjaga keamanan bersama dengan rakyat dan kantor-kantor negara. BKR dibentuk oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI, dalam sidangnya pada tanggal 22 Agustus 1945 dan diumumkan oleh Presiden Soekarno pada keesokan harinya. Pembentukan BKR merupakan perubahan dari hasil sidang PPKI pada tanggal 19 Agustus 1945 yang sebelumnya merencanakan pembentukan tentara kebangsaan. Perubahan tersebut akhirnya diputuskan pada tanggal 22 Agustus 1945 untuk tidak membentuk tentara kebangsaan. Keputusan ini dilandasi oleh berbagai pertimbangan politik. Para pemimpin pada waktu itu memilih untuk lebih menempuh cara diplomasi untuk memperoleh pengakuan terhadap kemerdekaan yang baru saja diproklamasikan. Tentara pendudukan Jepang yang masih bersenjata lengkap dengan mental yang sedang jatuh karena kalah perang menjadi salah satu pertimbangan juga untuk menghindari bentrokan apabila langsung dibentuk sebuah tentara kebangsaan. Anggota BKR saat itu adalah para pemuda Indonesia yang sebelumnya telah mendapat pendidikan militer sebagai tentara Heiho, pembela tanah air, peta, tentara kerajaan Hindia Belanda, KNIL, barisan pembantu polisi di bawah didikan polisi istimewa dan lain sebagainya. BKR tingkat pusat yang bermarkas di Jakarta dipimpin oleh Mufreni Mukmin. Melalui maklumat pemerintah tanggal 5 Oktober 1945, BKR diubah menjadi Tentara Keamanan Rakyat, TKR, dan setelah mengalami beberapa kali perubahan nama akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia. Pengumuman pembentukan BKR juga disambut antusias oleh para pemuda yang bertugas di bidang kelautan, bekas Kaigun Heiho, karyawan Jawa Ungko Kaisa dan para siswa dan guru dari Sekolah Pelayaran Tinggi. Mereka mengambil inisiatif untuk menjaga ketertiban dan keamanan di setiap pelabuhan. Pembentukan BKR Laut diprakarsai oleh para tokoh maritim yang sebelumnya memiliki pengalaman di bidang kelautan, baik sebagai pelaut, pegawai pelayaran, maupun ex-angkatan laut Hindia Belanda, Koninklijke Marine. Salah satu nama penting dalam pembentukan BKR Laut adalah Laksamana Muda, Purnawirawan, R.E. Martadinata, yang kemudian menjadi salah satu tokoh utama dalam perkembangan Angkatan Laut Indonesia. BKR Laut memanfaatkan sarana dan prasarana yang tersedia dari peninggalan Jepang, seperti kapal-kapal perang kecil, perahu motor, dan perlengkapan pelayaran. Selain itu, pelabuhan-pelabuhan penting seperti Tanjung Priok, Surabaya, dan Makassar menjadi pusat aktivitas awal BKR Laut. Dengan dipelopori oleh M. Pardi, para pemuda tersebut mengadakan pertemuan-pertemuan. Hasil dari pertemuan-pertemuan tersebut pada tanggal 10 September 1945, terbentuk BKR Laut Pusat yang dipimpin oleh M. Pardi dan kemudian disahkan oleh Komite Nasional Indonesia Pusat.
Pada 5 Oktober 1945, pemerintah Indonesia mengesahkan pembentukan Tentara Keamanan Rakyat, TKR, sebagai organisasi militer resmi. BKR Laut kemudian diintegrasikan ke dalam TKR dan berubah nama menjadi TKR Laut. Hal ini menandai transformasi dari organisasi semi-militer menjadi institusi militer formal. Seiring berjalannya waktu, TKR Laut kemudian berubah menjadi TRI Laut, dan bulan Februari berganti lagi menjadi ALRI, atau Angkatan Laut Republik Indonesia pada tahun 1946. Dengan semangat juang dan keterbatasan sarana, ALRI memainkan peran penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia, terutama dalam menghadapi agresi militer Belanda selama masa revolusi fisik. Pada tahun 1959, terjadi penggantian posisi Kepala Staf Angkatan Laut dari Laksamana Madya R. Subiakto ke Laksamana R.E. Martadinata, merupakan salah satu tonggak penting dalam sejarah TNI Angkatan Laut. Dan ketika Presiden menanyakan siapakah calon yang cocok untuk menjadi KSAL, maka Laksamana Madya R. Subiakto mengusulkan Kolonel Laut R.E. Martadinata sebagai penggantinya karena dianggap berkompeten. Pada saat itu, Martadinata masih memimpin satuan ALRI mengawasi pembuatan kapal pesanan ALRI di Italia. Penggantian ini tidak hanya menandai regenerasi kepemimpinan, tetapi juga memperkuat fondasi TNI Angkatan Laut sebagai kekuatan maritim yang tangguh. Salah satu kontribusi terbesar Martadinata adalah perannya dalam Operasi Trikora. Sebagai KSAL, ia mendukung penuh strategi militer Presiden Soekarno untuk mengintegrasikan Irian Barat ke dalam wilayah Indonesia. Di bawah komandonya, TNI Angkatan Laut melakukan modernisasi armada dengan pembelian kapal-kapal perang baru, termasuk kapal selam dan kapal cepat torpedo, yang menjadikan Indonesia salah satu kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara pada saat itu. Meskipun dalam aksi Trikora tersebut, ia harus berduka atas tenggelamnya KRI Macan Tutul yang dikomandani oleh Komodor Yosudarso. Pertempuran itu menewaskan banyak prajurit TNI Angkatan Laut, termasuk Komodor Yosudarso yang gugur sebagai pahlawan. Namun Martadinata tidak ingin berlarut-larut dalam kesedihannya. Ia terus berjuang dan memberikan yang terbaik untuk negara. BKR Laut memiliki peran krusial dalam mengamankan wilayah maritim Indonesia pada masa-masa awal kemerdekaan. Anggotanya tidak hanya terlibat dalam operasi keamanan, tetapi juga dalam mendukung distribusi logistik dan komunikasi antara pulau-pulau di Nusantara. Meskipun dalam kondisi minim fasilitas, semangat nasionalisme para anggota BKR Laut menjadi fondasi penting bagi pembentukan Angkatan Laut yang kuat. BKR Laut merupakan cikal bakal kekuatan maritim Indonesia yang hari ini dikenal sebagai TNI Angkatan Laut. Dari awal yang sederhana, BKR Laut berhasil menanamkan semangat patriotisme dan kemandirian dalam menjaga kedaulatan maritim Indonesia. Warisan semangat perjuangan ini tetap menjadi inspirasi dalam perjalanan TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan pertahanan negara di laut. Berdirinya BKR Laut pada tanggal 10 September 1945 menjadi tonggak penting bagi kehadiran Angkatan Laut di Republik Indonesia. Menjadi simbol kelahiran TNI Angkatan Laut sebagai penjaga kedaulatan maritim Indonesia yang tangguh. Hingga kini, peringatan tersebut terus dirayakan dengan penuh semangat untuk menghormati jasa para pendahulu dan mengukuhkan peran TNI Angkatan Laut sebagai garda terdepan di Laut Nusantara.